Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun, sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku cak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Sebagai energi pembuka, The Tower ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, mohon maaf, ya cukup terlihat kok secara visualisasi. Ini adalah sebuah kartu yang cukup menjelaskan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu saat ini, selama ini, yang memang penuh dengan berbagai hal-hal yang cukup menyakitkan. Ada pengkhianatan, kegagalan, kekecewaan, kehancuran, ya. Dan mungkin banyak hal-hal negatif lain yang sedang terjadi. Masalah kondisi kesehatan, dia juga jatuh banget, drop banget, ekonominya drop banget. Oke, kehidupan asmara rumah tangganya juga lagi drop banget, teman-teman. Ya memang aku akui, ya meskipun tidak semua gitu, tetapi dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu berusaha untuk bangkit dari segala keterpurukan ini. Ya, oke kita akan lihat teman-teman. Apakah dalam pekan ini bakal ada perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu? Ataukah ya kehidupan kamu akan tetap terpuruk seperti ini? Karena kalau dikatakan ya kehidupan kamu penuh dengan beban dan tekanan hidup, ya seperti itu teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Seven of Wands. 7 tongkat muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau aku lihat, ya meskipun kamu dalam fase yang mungkin gak begitu stabil ya, banyak masalahnya, ujiannya. Ada sisi positif yang aku lihat dari kartu kedua ini. Apa? Yaitu kamu tetap berupaya berusaha untuk bangkit dari segala keterpurukan. Nah ini hebat. Ya, kamu orang yang sangat kuat. Dan aku yakin kamu adalah orang-orang pilihan. Ya, ketika diberikan sebuah ujian yang begitu besar, tetapi kamu orang yang masih optimis, teman-teman. Meskipun terkadang merasa lelah, ya, meskipun terkadang merasa pesimis dan berputus asa, tetapi yang namanya kehidupan harus tetap kamu lanjutkan. Ya mungkin seperti itu pandangan kamu. Dan ketika kamu memiliki sebuah jiwa, sikap optimis yang sangat begitu besar, teman-teman, ya, dan kamu yakin bahwasanya di akhir cerita, ending, ya dari masalah-masalah yang kamu hadapi bakal ada sebuah kebahagiaan. Jadi memang yang aku lihat adalah selalu positive thinking. Kenapa? Aku punya King of Cups. Raja Jangkir ini muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini apa sih yang nggak mungkin bisa terjadi? Ya, dan bahkan sesuatu hal yang mustahil. Sekalipun itu akan benar-benar nyata di dalam kehidupan kamu. Ya itu tadi ketika kamu lagi terpuruk dan kamu terus mau berupaya berusaha. Tuhan selalu melihat apapun yang kamu lakukan, teman-teman. Sehingga dari kartu ketiga ini, yang aku lihat adalah bakal adanya ya sebuah peluang potensi kamu akan kembali bangkit. Ya inilah ending yang bahagia nanti. Ending yang kamu harapkan. Dan ketika kamu sudah mencapai titik ini, teman-teman, tentu segala sesuatunya akan lebih baik. Artinya, kamu akan lebih kokoh gitu. Karena apa? Karena memang pada dasarnya kehidupan kamu penuh dengan perjuangan banget. Penuh dengan masalah. Ya, jadi ketika nanti sudah sukses, ya, dan ada orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu, mereka nggak bakal bisa. Kenapa? Kamu memiliki sebuah fondasi yang cukup kuat, keyakinan yang cukup kuat. Ya, karena memang kalau dilihat dari kartu pertama ini ya,
Cukup menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu sendiri yang selalu ingin menghancurkan kehidupan kamu. Nah, ya. Dan kemudian aku punya Knight of Swords. Kesatria pedang muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Kalau dikatakan, apa ya, teman-teman? Harus lebih kerja keras lagi ya. Itu tidak dapat dipungkiri. Harus lebih ikhtiar lagi, doanya lagi ditingkatin teman-teman, pandai-pandai di dalam memanfaatkan sebuah peluang dan kesempatan yang ada. Ya, jadi ini memang tetap harus kamu lakukan. Ya, artinya meskipun lagi berjuang, ya benar-benar berjuang banget, melewati fase-fase yang nggak begitu baik, teman-teman. Ya, tetapi aku yakin di balik sebuah perjuangan itu nantinya, ya, kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Ya, dan di sini kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, rezeki yang berlimpah, dan semoga hajat keinginan dari teman-teman Sagittarius semuanya bisa tercapai. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, atau keuangan dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Aku punya Queen of Cups. Nice. Ratu Cangkir muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, kalau untuk masalah keuangan bagus. Ya, rezekinya cukup stabil dan bahkan cukup berlimpah loh. Kebanyakan sih teman-teman Capricorn ya. Teman-teman Capricorn rezeki kamu bagus. Oke. Dan kemudian aku punya Judgment. Judgment ini muncul hadir teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana rezeki teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Kenapa rezeki kamu bisa berlimpah ruah? Kenapa kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan? Karena Judgment ini katanya menggambarkan tentang bagaimana ikut campur tangan Tuhan. Ya. Seolah-olah akan begitu banyak doa-doa dari teman-teman Capricorn yang bakal tercapai, yang bakal terkabul gitu ya. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka apa sih yang nggak mungkin? Ya, apa sih yang mustahil? Rezeki kamu tentu akan benar-benar dilimpahkan, teman-teman. Seperti itu. Wow. Kemudian aku punya Six of Pentacles. 6 koin muncul hadir sebagai energi penutup. Nah, jadi memang dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah keseimbangan di dalam kehidupan kamu. Jadi segala sesuatunya akan stabil. Rezekinya berlimpah ruah. Oke. Dan ada sih hal-hal positif yang mungkin selama ini kamu lakukan ya. Kenapa kamu juga rezekinya bagus sih? Mungkin kamu orang yang selalu berbuat baik, bersedekah ya teman-teman, menolong, membantu orang lain gitu. Meskipun memang ujung-ujungnya juga selalu ada pengkhianatan ya di situ. Oke, tetapi nggak masalah ya teman-teman. Keikhlasan dan kebaikan kamu inilah yang akan selalu membuat rezeki kamu, pintu rezeki kamu terbuka lebar ya. Jadi secara garis besar untuk rezeki teman-teman Capricorn, keuangan teman-teman Capricorn tuh bagus banget loh. Ya, amin ya teman-teman. Semoga kamu menjadi orang-orang terpilih untuk merasakan sebuah kondisi ekonomi rezeki yang berlimpah ruah. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Chariot. Kemudian aku punya Egg of Cups ya, mohon maaf. Kemudian dan pada kartu yang ketiga, aku punya Two of Wands. Melihat dengan ketiga kartu energi ini teman-teman ya, tentang bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn. Jadi kalau sejauh ini sih aku lihat ya, kalau dikatakan hubungan rumah tangga kamu selalu berjalan mulus, enggak juga ya. Sebenarnya komitmen itu ada, tetap ada ya, komitmen di dalam sebuah hubungan. Hanya saja masalah-masalah yang terjadi itu memang tidak dapat dihindari teman-teman, terutama memang masalah keuangan. Ya, aku melihat ada beberapa teman-teman Capricorn yang lagi mengalami masalah keuangan ya di dalam rumah tangga kamu. Ya, jadi ini pesan semesta untuk kamu teman-teman. Dia manfaatkan setiap peluang. Ketika tidak ada peluang sekalipun, kamu harus mencari sebuah peluang itu. Ya, untuk memperbaiki keuangan gitu. Ya, harus pandai-pandailah di dalam memanfaatkan segala sesuatunya. Kemudian untuk masalah komitmen dan keselarasan ya antara hubungan ya teman-teman. Aku rasa sejauh ini cukup positif. Ya, jadi pertahankan.
Jadi mungkin saat ini, pekan ini masih banyak ujian untuk rumah tangga teman-teman Capricorn ya. Setelah melewati itu semua, aku yakin teman-teman, kehidupan kamu akan berubah menjadi lebih baik. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Two of Swords, The High Priestess, dan aku punya Five of Cups. Oke. Wow, banyak banget masalahnya ya teman-teman. Aku rasa hubungan kamu ini cukup toksik loh. Hanya dua hal yang aku lihat di sini ya. Dua hal buruk keduanya malah. Ya, materi dan nafsu. Uang dan nafsu. Jadi tidak ada sebuah komitmen sama sekali. Ya, ada beban tekanan yang sedang dirasakan, teman-teman. Ngerasa sudah nggak nyaman. Sebenarnya ketika kamu sudah merasa nggak nyaman, teman-teman, ya kamu harus berusaha untuk berani dong keluar dari zona yang nggak nyaman tersebut. Ya, dengan catatan memang ketika hubungan kamu toksik ya, selalu dimanfaatin uang, kamu hanya diporotin terus. Karena pesan semesta kamu, ya ini ada pesan semesta untuk kamu di sini. Kamu harus memproteksi itu semua gitu. Kamu harus berusaha untuk apa ya? Ya pergilah ya, mencari sesuatu hal yang lebih baik ya daripada kamu bertahan sudah mengorbankan segala sesuatunya. Nyatanya faktanya dia nggak benar-benar berkomitmen untukmu, teman-teman. Jadi ikuti kata hati kamu, intuisi kamu. Sebenarnya intuisi kamu sudah menolak, ya, sudah ingin lepas. Tetapi thinking kamu yang masih merasa takut, mungkin sayang, ya, cinta. Ya, tetapi cinta sayang kalau tidak bahagia ya untuk apa gitu ya, teman-teman. Hanya penderitaan ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Hierophant. Kemudian aku punya 9 koin teman-teman ya. 9 koin dan kemudian aku punya 7 koin. Oke. Nah, melihat dari hubungan ataupun kehidupan kamu ya, teman-teman yang jomblo single. Pada akhirnya penantian kamu ini ya nggak sia-sia teman-teman, perjuangan pengorbanan kamu. Kalau aku lihat kamu bakal segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, ya seseorang yang bakal membuat kamu benar-benar mapan, nyaman lah ya. Kenapa? Ya, aku melihat jodoh yang bakal kamu temukan adalah terkait dengan seperti bakal ada sebuah perjodohan lah ya. Ataupun mungkin kamu dikenalin deh oleh seseorang gitu ya. Kamu single, kamu jomblo, kemudian ya seseorang yang dikenalin ke kamu juga seperti itu. Dan mungkin juga sama-sama berharap akan adanya hal-hal yang baik ya. Teman-teman ya mungkin itu adalah sebuah awal yang baik ya. Karena itu menjadi sebuah salah satu bentuk manifestasi atas doa kamu dalam pekan ini ya. Selain dari keberuntungan, masalah ekonomi rezeki ya teman-teman. Oke. Next, poin berikutnya. Terakhir ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke. Nah, bagaimana energinya teman-teman? Apakah energinya positif? Wow, aku punya 10 of Cups, 2 of Cups. Wow, aku punya 9 of Cups. Semuanya kartu jangkir ya teman-teman. Ada sebuah komitmen, ya, keseriusan, keselarasan, keharmonisan, dan bahkan hubungan ataupun kedekatan kamu ini berpotensi akan ke jenjang yang lebih serius, teman-teman. Sangat-sangat serius, ya. Jadi kamu cukup beruntung, gitu loh, ya, dipertemukan dengan energi ini. Jadi mungkin ini jawaban atas keraguan kamu, kebimbangan kamu terhadap dia, teman-teman. Aku melihat hubungan kamu akan lebih serius ya, teman-teman. Ya mungkin bisa jadi dia bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Seperti itu. Amin ya. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Oke, nah, aku punya tanggal 9, tanggal 4, 27, 14, 20, tanggal 1, 17, tanggal 3, 22, 21, tanggal 7, dan tanggal 23. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.